Di samping saya ini atau di belakang saya ini adalah ikan diskus. Ya, di sini saya mau sharing buat teman-teman yang mau piara diskus di rumah atau masih penasaran bagaimana sih cara mengkeep ikan ini di rumah. Karena yang beredar di sana adalah ikan diskus ini ikan yang sulit dipelihara atau yang gampang mati ketika kita beli atau bahkan sulit dalam memeliharanya. Nah, konten ini adalah buat teman-teman yang baru mau memelihara ikan diskus di rumah. Sebenarnya untuk mengkeep ikan ini bisa dibilang gampang-gampang susah ketika kita sudah tahu kuncinya. Untuk memelihara ikan ini akan sangat menyenangkan. Misalkan teman-teman mau keep ikan ini, apa sih yang pertama yang harus kita siapkan gitu? Nah, yang harus kita siapkan itu adalah akuariumnya. Akuarium yang ideal untuk ikan diskus, tidak terlalu kecil, besar boleh. Ideal ukuran akuarium itu 1 meter kali 60 atau bisa seperti yang di sini akuarium saya ukurannya 80 cm kali 60. Itu yang pertama, kita harus punya akuarium yang ideal untuk tempat tinggal diskus itu. Kemudian apa? Selanjutnya, ketika kita memelihara ikan, berarti kita memelihara airnya. Betul. Nah, bagaimana cara memelihara air yang bagus dan benar untuk ikan diskus ini? Nah, jadi dalam memelihara air, berarti kan kita butuh yang namanya filtrasi atau sistem penyaringan air, di mana air itu berputar dari popa masuk ke saringan. Sistem filtrasi yang ideal untuk ikan diskus itu menggunakan sistem chamber, atau ini saya menggunakan talang. Kalau terlihat ya, ini yang putih ini talang ya, talang. Ya, di talang itu ada beberapa chamber. Nah, kenapa menggunakan sistem filtrasi talang? Kan ikan ini pup ya, atau membuang kotorannya. Kemudian kalau misalkan ikan membuang kotoran, ketika tidak ada saringan, tidak ada pengolahan kotoran, berarti itu kan ada yang namanya boom amoniak. Nah, itu akan menjadi racun untuk ikan. Kemudian sistem talang ini yang sangat murah ini buat saya, ini sudah mewakili aspek untuk pengolahan kotoran dari si ikan. Sistem talang ini sama dengan sistem sound filter. Kuncinya untuk pengolahan air biasanya itu kalau sistem sound filter itu ada yang namanya fisik, biologis, kemudian ada kimia. Nah, inilah yang memproses kotoran ikan supaya menjadi netral kembali gitu. Kan ada tuh sistem kayak kita beli filter, tapi cuman kapas saja. Nah, itulah salahnya kenapa orang-orang yang memelihara ikan dengan ini cuman beli filter yang isinya kapas doang. Otomatis kan itu tidak bisa mengolah kotoran si ikan tersebut. Jadi bom amoniak itu pasti terjadi dan ikannya mati. Bisa dipungkiri karena apa? Karena tidak ada pengolahan kotoran yang ideal untuk si ikan tersebut. Nah, apa saja yang kita siapkan yaitu yang saya gunakan dalam sistem filtrasi talang ini. Nah, yang pertama saya menggunakan kapas, ada pakai biobol di situ, bol, dan ada yang namanya karang jahe. Selanjutnya apalagi faktornya? Nah, faktor suhu. Nah, suhu yang ideal untuk ikan diskus ini yaitu di suhu 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara mendapatkan suhu yang seperti itu? Misalnya 28 sampai 30. Untuk mencapai suhu tersebut, ya kita harus menggunakan yang namanya heater. Nah, heater inilah yang menunjang untuk menstabilkan suhu yang ada di air di dalam akuarium. Oke, selanjutnya itu adalah jumlah populasi yang ada di akuarium tersebut. Berapa sih idealnya ikan diskus ini harus kita pelihara? Nah, ikan diskus ini adalah ikan yang schooling atau berkelompok. Jadi kalau teman-teman atau penghobis bilang kita kalau mau piara ikan diskus itu tidak boleh 1, tidak boleh 2, tidak boleh 3, tidak boleh 4. Dan itu benar. Saya pelihara 4 ikan diskus, yang ada adalah mereka stres, mereka saling membuli,
kemudian ya ada yang mati, ya itu pengalaman sih ya. Ketika saya tambah jumlah ikan diskus di atas 5, 6, 7, nah sampai sekarang ini isinya 13 ekor, ya alhamdulillah mereka aman sentosa, gitu. Tidak membuli, tidak kenapa-napa lah, intinya ya aman gitu untuk mengkeep si ikan di situ. Itu jumlah ikan. Yang terakhir adalah water change. Nah, water change atau WC. Berapa lama sih kita harus water change air di dalam di dalam akuarium ikan diskus ini? Nah, biasanya kalau saya water change ini ikan itu selama 1 sampai 2 minggu sekali. Dan ini yang paling penting dalam WC atau water change. Jangan sampai water change lebih dari 40% air ya. Kenapa? Parameter air yang ada di dalam itu sebenarnya sudah stabil gitu. Tapi karena untuk merefresh, untuk menghindari titik jenuh air, kita harus mengisi ulang air tersebut biar airnya lebih fresh gitu. Itu untuk mengantisipasi boom amoniak tersebut. Oke teman-teman, jadi intinya dalam mengkeep ikan diskus ini kita harus punya beberapa faktor, yaitu akuarium yang ideal, kemudian sistem filtrasi yang ideal, suhu yang ideal, kemudian ada lagi jumlah ikan diskus, yang terakhir adalah cara perawatan air atau water change-nya. Itu dia teman-teman sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat ya silahkan subscribe biar channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalam.